Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 9 episode 6. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Alun-alun batu yang berantakan, yang tadinya bising, kali ini menjadi sangat sunyi. Dan orang-orang berbaju hitam pun nampak kaget lalu berkata, "Lindong." Setiap orang pun yang mendengar nama ini hatinya pasti bergetar karena mereka mengetahui tentang pertempuran besar yang terjadi tepat setelah memasuki zona inti dari medan perang kuno. Di tempat itu ada pertarungan luar biasa antara kerajaan super yang bernama Kekaisaran Awan Angin dengan kerajaan tingkat rendah. Namun pada akhirnya dimenangkan oleh kerajaan peringkat rendah, dan hal itu membuat kerajaan super Awan Angin benar-benar musnah. Berita itu pun menyebar luas di zona inti medan perang kuno dan membuat banyak orang menjadi terkejut. Dan semua orang sangat ingat dengan jelas bahwa orang yang berasal dari kerajaan rendah yang telah berani menantang orang-orang dari kerajaan super sampai memusnahkannya itu bernama Lindong. Nama yang hanya menjadi rumor pada akhirnya muncul di hadapan banyak orang. Hal itu membuat sebagian besar orang yang ada di tempat ini menelan ludah mereka. Rasa hormat dan juga ketakutan terpancar dari mata mereka ketika melihat Lindong, karena mereka masih tidak percaya bahwa pemuda yang terlihat biasa-biasa saja itu sebenarnya adalah pemuda yang paling terkenal di zona inti medan perang kuno. Di tempat pertarungan, trio Moling terdiam karena tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Mata mereka melihat pada Lindong yang tiba-tiba muncul di depan pimpinan Kekaisaran Wei Besar. Pada saat ini, pisau yang tajam telah diarahkan oleh Lindong tepat di depan pimpinan Wei Besar dan membuat orang itu tidak berani bergerak. Kejadian ini membuat trio Moling sangat kaget karena dia tidak melihat pergerakan dari Lindong maupun pemimpin dari Wei Besar. Namun tiba-tiba saja Lindong sudah mengacungkan senjata di depan dai pimpinan Wei Besar itu. Menurut yang diketahui oleh trio Moling, Lindong tidak akan bergerak jika lawannya juga tidak bergerak. Trio Moling kemudian memandang satu sama lain lalu berkata, "Lindong, orang itu telah bertambah kuat lagi." Di sisi lain, ekspresi dari para ahli Kekaisaran Wei Besar saat ini juga berubah drastis setelah mereka melihat Lindong telah memegang senjata tajam yang membuat mata mereka menyusut. Pemuda berpakaian hitam terlihat sangat ketakutan yang kemudian berkata, "Lindong, tidak heran jika kau sedikit sombong. Ternyata kau memang memiliki kemampuan." Lindong pun melirik pada trio Moling yang pada saat ini sedang menyerap segel nirwana dari orang-orang yang telah mereka kalahkan. Yang kemudian Lindong pun berkata, "Kenapa kita tidak melupakan saja masalah ini? Jika kau berkata soal tanggung jawab, sepertinya kelompokmu memang pantas mendapatkan perlakuan seperti ini." Pria muda dengan baju hitam itu pun tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, "Mereka telah merebut segel nirwana dari orang Kekaisaran Wei Besarku di hadapan banyak orang. Apa kau pikir masalah ini bisa berakhir damai?" Lindong pun kali ini tersenyum sambil melihat tangan pemuda yang ada di depannya, yang kemudian secara samar-samar melihat cahaya emas berkelap-kelip di sana. Lindong lalu berkata, "Bagaimana kalau kita bertarung? Daya pikat dari segel nirwana surgawimu cukup kuat." Pria muda yang diketahui bahwa namanya adalah Chen Jun, dia pun menjawab perkataan dari Lindong, "Hei Lindong, kamu pasti memiliki nafsu makan yang cukup besar karena kamu berani memiliki niat untuk merebut segel nirwana dariku. Apakah kau tidak takut jika kau tidak bisa menelannya?" Setelah mengatakan hal itu, Chen Jun pun menjentikan jarinya, dan kini belati cahaya hitam segera meluncur ke tenggorokan dari Lindong, dan akhirnya dentang, belati itu pun menghantam sisik hijau yang tiba-tiba muncul di leher Lindong. Dalam sekejap saja, belati cahaya hitam hancur menjadi debu. Chen Jun yang melihat hal ini
Dia pun sangat kaget karena serangan yang dia luncurkan dapat dihancurkan dengan mudah. Dia pun kini segera mengambil langkah mundur sambil membentuk banyak bayangan. Dan dalam sekejap menjentikan 10 jari yang langsung berubah menjadi banyak belati yang kini telah menyasar titik vital dari Lindong. Lindong hanya bisa tertawa ketika dirinya melihat Chen Jun menyerang dengan cara membabi buta. Yang pada saat ini Lindong segera mengepalkan tangan dan keluarlah cahaya hijau yang telah membentuk perisai cahaya yang tipis. Dan akhirnya tang 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 tang, belati hitam menabrak perisai Lindong seperti air hujan. Dan hal itu langsung hancur menjadi debu. Lindong mulai membentuk segel di tangannya. Kemudian perisai hijau yang tipis berputar dengan sangat cepat. Dan hal itu merubahnya menjadi cahaya hijau yang pada saat ini menembus udara, yang kemudian melesat dengan cepat ke arah Chen Jun. Pergerakan dari perisai Lindong itu seperti kilat, membuat Chen Jun tidak bisa melihatnya. Namun Chen Jun sendiri bisa merasakan bahaya besar sedang mendekat padanya. Hal itu membuat Chen Jun segera mengeluarkan lonceng besar dan langsung berbunyi untuk menghadapi perisai hijau. Lonceng hitam besar yang dikeluarkan oleh Chen Jun itu adalah harta karun jiwa duniawi. Hal itu terus memancarkan gelombang suara yang kuat dan memiliki kekuatan ofensif yang besar. Dan akhirnya, dang! Cahaya hijau pun menembus gelombang suara yang dikeluarkan oleh lonceng hitam besar. Hal itu membuat pohon di bawahnya banyak yang terbelah. Setelah itu, perisai cahaya hijau dari Lindong menabrak lonceng hitam besar dengan sangat keras dan seketika membuatnya menjadi retak. Tidak butuh waktu lama lagi, pada akhirnya, dar! Lonceng hitam besar itu pun hancur lebur. Namun perisai cahaya Lindong masih terus melesat maju menuju Chen Jun. Hal ini membuatnya sangat panik. Dia pun segera meledakkan energi Yuan di tubuhnya dan membentuk segel yang segera berubah menjadi pedang hantu raksasa, yang kini langsung memberikan tebasan pada perisai cahaya hijau. Yang akhirnya, dang! Perisai cahaya pun kini telah berbenturan dengan pedang hantu yang membuatnya bergetar di udara dan kemudian keduanya pun hancur lebur. Chen Jun pun pada saat ini menghindari serpihan dari kehancuran pedang hantu dan juga perisai hijau dengan cara yang sangat menyedihkan. Pertarungan antara Lindong dengan Chen Jun hanya berlangsung beberapa detik, tapi orang-orang sudah tahu siapa yang lebih unggul karena pada saat ini tubuh dari Chen Jun sendiri yang berada di pohon besar terlihat sangat kesakitan. Ekspresi di wajahnya juga sangat jelek. Namun mata Chen Jun masih menatap tajam pada Lindong, yang kemudian dia berkata, "Awalnya aku pikir bahwa itu hanyalah sebuah rumor biasa. Namun ternyata rumor itu benar. Karena meskipun Chen Jun telah mendengar bahwa Lindong mengalahkan Feng Chang dari Kekaisaran Awan Angin, tapi di dalam hati Chen Jun sendiri, dia masih merasakan keraguan. Dan setelah mengalami pertarungan sendiri dengan Lindong, Chen Jun pun paham dengan kekuatan yang dimiliki oleh Lindong pada saat ini. Mengalahkan Feng Chang dari Kekaisaran Awan Angin bukan sesuatu yang mustahil. Banyak orang kini terdiam, terutama orang-orang dari Kekaisaran Wei Besar. Wajah mereka terlihat sangat jelek dan kesombongan mereka pada akhirnya telah menghilang. Yang tersisa pada saat ini hanyalah ketakutan saat mereka melihat Lindong. Lindong pun melihat Chen Jun, yang kemudian dia berkata, "Aku sebenarnya terlalu malas untuk berurusan dengan kerajaan supermu jika kau tidak bertindak sombong hari ini, dan seharusnya kamu tidak menindas teman-temanku." Pada saat ini, Xiaoyan dan juga yang lainnya telah berdiri di belakang Lindong. Mata mereka menatap tajam pada orang-orang Wei Besar, dan kelompok Lindong akan segera melakukan penyerangan jika ada pergerakan sekecil apapun dari Kekaisaran Wei Besar. Orang-orang yang melihat semuanya diam saat mereka merasakan situasi yang sangat tegang.
Setelah mengetahui kekuatan dari kelompok Lindong, tidak ada satupun orang di tempat ini yang berniat untuk arogan. Karena bagaimanapun juga, orang-orang di sini tahu bahwa kekaisaran Wei besar itu kuat, namun mereka sebenarnya lebih lemah dari kekaisaran awan angin, dan kelompok Lindong mampu melenyapkan kekaisaran awan angin. Maka hal itu bukan sesuatu yang sulit bagi Lindong jika dirinya ingin melenyapkan kekaisaran Wei besar. Wajah Chen Jun terlihat muram ketika dia melihat kelompok Lindong yang berada di pohon besar. Dia pun segera menarik energi Yuan di dalam tubuhnya dan kemudian mematikannya, karena Chen Jun sadar jika dia melanjutkan pertarungan ini, maka dia akan berada di pihak yang kalah. Orang-orang pada saat ini kecewa melihat kerajaan Super Wei besar pada akhirnya menyerah di hadapan kelompok Lindong. Setelah itu, Chen Jun melihat Lindong dan dia tertawa kemudian mengatakan, "Lindong, harus kuakui bahwa kamu memang kuat, tapi kau jangan sombong dulu. Karena orang-orang yang telah mendapatkan warisan dari 4 sekte iblis besar dari aliansi tanah jahat di medan perang kuno ini sekarang sedang mencarimu. Aku ingin tahu, apakah kau masih berani arogan di depan mereka?" Setelah mengatakan hal itu, Chen Jun pun memimpin kelompoknya untuk segera pergi dari tempat ini. Dan di sisi lain, Lindong mengernyitkan dahinya saat dia melihat kepergian dari kelompok Chen Jun. Yang kemudian Lindong pun berkata, 4 sekte iblis besar dari aliansi tanah jahat. Apa sebenarnya hubungan 4 sekte iblis besar dari aliansi tanah jahat dengan 4 sekte besar misterius dari aliansi Tianggang yang pada saat itu berada di ruang harta karun kuno? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah itu 4 sekte iblis besar dari aliansi tanah jahat? Apakah mereka ada hubungannya dengan 4 sekte besar misterius dari aliansi Tianggang? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 9 episode 7. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suasana di tegang alun-alun ini dengan cepat pun memudar ketika kekaisaran Wei besar telah pergi. Sementara tatapan mata banyak orang kini melihat pada trio Moling. Mereka semua tidak menyangka bahwa sebenarnya trio Moling terkait dengan kelompok abnormal yang paling terkenal di zona inti ini. Di sisi lain, banyak orang juga merasa lega karena mereka tidak ikut mengejek trio Moling saat mereka direndahkan. Jika tidak, maka Lindong pasti akan mengamuk mereka semua. Lindong yang teringat dengan kata-kata Chen Jun, dia pun pada saat ini bergumam, aliansi tanah jahat, 4 sekte iblis besar. Melihat Lindong memikirkan hal ini, Xiao Dia pun tiba-tiba tertawa dan dia mengatakan, jika dilihat dari namanya, sepertinya itu adalah tempat harta karun yang lain, dan kurasa mereka adalah musuh bebuyutan dari aliansi Tianggang. Mungkin di masa lalu mereka telah terlibat pertempuran hidup dan mati. Mendengar ucapan dari Xiao Diao, Lindong pun hanya bisa mengerutkan alis dan berkata, "Dahlah, itu bukan urusanku juga." Xiao Diao kembali tertawa yang kemudian mengatakan, jangan salah. Kadang-kadang secara alami, seseorang harus menanggung sebuah tanggung jawab dari warisan yang telah dia dapatkan. Lindong pun menggelengkan kepalanya dan dia mengatakan, Raja Naga Kingxi, dia tidak pernah menyebutkan hal ini padaku karena memang pada saat itu Raja Naga Kingxi tidak menyuruh Lindong untuk berurusan dengan aliansi tanah jahat ketika dirinya mendapatkan warisan dari aliansi Tianggang. Moling yang berdiri di belakang Lindong, tiba-tiba dia berkata, "Lindong, kau harus hati-hati dengan aliansi tanah jahat." Lindong pun menoleh Moling
yang pada saat ini terlihat terkejut karena ekspresi Moling sekarang sudah terlihat sangat serius. Yang kemudian Moling pun mengatakan, sesuai dengan apa yang aku tahu, warisan dari 4 sekte iblis besar saat ini telah didapatkan oleh kerajaan super yang sangat kuat. Dan warisan yang mereka peroleh itu dikabarkan sangat unik, karena untuk bisa mengaktifkan warisan itu sepenuhnya, mereka membutuhkan darah segar dari orang-orang yang telah mendapatkan warisan dari 4 sekte besar misterius. Mata Lindong pun menajam dan dia sedikit kaget karena Lindong tidak menyangka bahwa warisan dari aliansi tanah jahat akan seunik itu. Hal ini membuat Lindong sadar jika sepertinya memang ada dendam yang dalam antara aliansi tanah jahat dengan aliansi Tianggang. Sampai-sampai pewarisnya harus ikut dalam perseteruan kali ini. Moling saat ini kembali mengatakan, kamu saat ini telah memperoleh 2 dari 4 warisan sekte besar misterius, sementara 2 lagi didapatkan oleh Yansen dan juga Liu Bei. Dan sebelumnya, aku telah mendengar bahwa mereka telah bertarung dengan kerajaan super yang telah mendapatkan warisan dari aliansi tanah jahat. Hal itu mereka lakukan setelah memasuki zona inti ini. Mendengar hal itu, Lindong pun menyipitkan mata. Dia tidak pernah menyangka bahwa Liu Bei dan juga Yansen akan langsung menjadi sasaran. Dan tampaknya aliansi tanah jahat ini memang benar-benar memiliki niat yang buruk. Xiao Dou yang berada di samping Lindong pun tertawa dan dia mengatakan, Lindong, reputasimu sudah menyebar di seluruh zona inti. Dan sepertinya mereka akan segera datang mencarimu. Mendengar hal ini, Lindong pun malah tersenyum dan tatapan matanya tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dan Lindong kini malah mengatakan, mereka bisa datang kapanpun mereka mau. Lagi pula, kita juga sedang membutuhkan segel nirwana yang banyak supaya kita bisa mendapatkan peringkat emas nirwana. Jika mereka ingin menyerahkan diri pada kita, aku akan dengan senang hati menyambut mereka. Lindong sebenarnya tidak suka mencari masalah, namun dia juga tidak takut jika masalah datang. Dengan kekuatan bertarungnya pada saat ini, bahkan Lindong bisa dengan mudah mengalahkan seorang puncak nirwana keempat. Ditambah ada Xiao Diao, Xiao Yan, dan juga Suro. Maka kelompok Lindong ini memiliki kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Maka dari itu, Lindong tidak pernah sedikit pun takut jika dirinya harus berurusan dengan kerajaan super. Tiba-tiba kini Lindong bertanya, Moling, apa saja itu 4 sekte iblis besar? Moling dengan nada serius, dia mulai mengatakan, 4 sekte iblis besar, mereka mengambil nama dari binatang yang sangat menakutkan di zaman kuno. Di antaranya adalah sekte Yiwu, sekte Taozong, sekte Qiongqi, dan juga sekte Zuyan. Warisan mereka sangat luar biasa, ditambah dengan fondasi kuat dari kerajaan super. Hal itu membuat pimpinan mereka memiliki kualifikasi untuk mendapatkan peringkat emas nirwana. Lindong pun mengangguk dan dia berkata, binatang dari zaman kuno ya. Lindong pun sadar jika penamaan mereka memang cukup mirip dengan 4 sekte besar misterius. Namun yang satu baik dan yang satu lagi berada di pihak yang jahat. Tidak heran jika aliansi ini akan saling bertentangan. Setelah terdiam sejenak, Lindong pun berkata, Moling, perkenalkan, ini adalah saudaraku Lin Diao. Mendengar hal ini, Moling segera menangkupkan tangan pada Xiao Diao. Sebenarnya, Moling ini cukup tampan dan juga memiliki aura yang feminim. Tapi jika dibandingkan dengan ketampanan Xiao Diao, jelas Moling akan kalah. Lagi pula, keduanya memiliki wajah tampan tapi feminim. Kalau jadi cewek ya pasti cantik, kalau jadi cowok ya gini, sangat tampan sekali. Namun Moling saat ini tidak berani meremehkan Xiao Diao. Setelah dia melihat kekuatan tempur dari Xiao Yan, Moling pun paham jika sebenarnya Xiao Diao ini mungkin memang lebih kuat daripada Xiao Yan, karena dia adalah orang yang terlihat paling misterius. Melihat sikap dari Moling, Xiao Diao pun tertawa dan mengatakan, kau tidak perlu terlalu sopan begitu padaku. Anggap saja kita telah berteman lama. Mendengar ucapan itu, trio Moling sangat kaget. Seolah-olah Xiao Diao telah mengenal mereka.
Karena sebenarnya Xiaodo memang telah mengenal trio Moling sejak lama, pada saat dirinya masih dalam bentuk roh yang bersembunyi di dalam tubuh Lindong. Namun trio Moling tidak menyadari hal itu. Dan kemudian Lindong pun memperkenalkan Sukui, Suro, dan juga Liuya, yang pada akhirnya dengan cepat trio Moling menjadi akrab dengan trio Sukui. Tidak lama kemudian, wajah Moling pun terlihat sangat serius, yang kemudian dia mengatakan, "Lindong, kami sebelumnya telah bertemu dengan Lilang Tian." Mendengar hal itu, Lindong pun cukup kaget dan sontak berkata, "Lilang Tian? Rupanya orang itu masih hidup ya." Xiaodio yang berada di samping Lindong juga langsung mengatakan, "Ternyata benar kata pepatah, orang baik akan berumur pendek, sementara orang yang jahat akan berumur panjang. Aku tidak menyangka bocah itu memiliki hidup yang tangguh." Moling tidak kaget dengan ekspresi yang ada di wajah Lindong, karena dia tahu bahwa Lindong dan juga Lilang Tian memiliki dendam yang besar. Sesaat kemudian, Moling pun berkata lagi, "Namun orang itu sekarang sangat aneh. Dia nampak berbeda dengan sebelumnya. Ketika kami melihatnya, dia juga melihat kami. Tapi tatapan mata Lilang Tian terlihat sangat asing." Lindong pun mengernyitkan dahinya, dan dia menyadari sesuatu, bahwa kemungkinan ini bukan kabar baik soal Lilang Tian. Duyun yang berada di samping Moling pun menimpali. "Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun kekuatan orang itu menjadi sangat menakutkan. Karena kami telah melihatnya sendiri. Dia telah membunuh seorang nirwana keempat dan juga merebut segel nirwana di tangannya." Mendengar hal ini, mata Lindong pun menajam, karena dia tahu pada saat itu di ruang harta karun kuno, kekuatan Lilang Tian sendiri hanyalah seorang nirwana kedua. Namun sekarang, dia telah menjadi sangat kuat hanya dalam beberapa bulan saja. Sepertinya, itu pasti karena ada faktor yang lain. Tidak lama kemudian Lindong pun menjentikan jarinya. Sebuah angin yang tajam kini keluar dari ujung jari Lindong dan berputar-putar di sana. Lindong lalu berkata, "Semakin banyak saja musuh di tempat ini." Hal itu membuat Lindong sadar bahwa keadaan ini benar-benar sebuah perang 100 kekaisaran yang sesungguhnya. Siapapun orangnya di tempat ini, darahnya akan mendidih untuk melakukan persaingan. Setelah itu, Lindong pun tersenyum dan berkata, "Ayo kita pergi, karena kita harus segera menuju Gunung 100 Kekaisaran. Dikarenakan kita sudah sampai di tempat ini, maka kita juga harus bisa sampai di titik terakhir dari pertempuran ini. Sekarang, aku benar-benar ingin beradu pukulan dengan para iblis yang jenius dari berbagai kerajaan di Suan Timur ini." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun melambaikan tangan dan dia segera terbang untuk pergi, yang kemudian disusul oleh kelompoknya. Trio Moling yang berada di belakang Lindong, pada saat ini, darah mereka juga mendidih ketika melihat semangat yang berkobar dari Lindong. Di dalam hati, Moling pun pada saat ini berkata, "Aku benar-benar bangga dengan pencapaian yang telah diperoleh oleh Lindong di medan perang kuno. Jika berita tentang Lindong di tempat ini dikirim ke Kaisaran Dinastian, pasti seluruh kerajaan, seluruh klan, serta seluruh sekte di Kekaisaran Dinastian, mereka semua pasti akan terguncang oleh berita ini. Karena sekarang, Lindong adalah orang yang paling mempesona di medan perang kuno." Cerita kemudian berpindah ke sebuah hutan yang kosong. Ada sekelompok orang duduk di sana dengan aura dingin yang sangat mengerikan terpancar dari tubuh mereka. Tidak lama kemudian, keluarlah cahaya melesat dari dalam hutan menuju arah mereka. Salah satu orang pun kini segera menangkap cahaya itu, karena sebenarnya itu adalah piringan pesan suara yang telah dikirimkan pada mereka. Orang yang menangkapnya pun segera mendengarkan pesan suara itu, yang kemudian dia melihat pada sosok yang duduk bersila di tengah hutan seperti Raja Iblis, yang saat ini energi api berkobar di tubuhnya. Orang yang telah mendengar pesan suara, dia lalu berkata, "Ketua,
ada berita tentang Lindong. Mendengar hal itu, sosok seperti Raja Iblis, dia mulai membuka matanya dan tertawa. Energi api di tubuhnya secara samar-samar telah membentuk binatang besar dengan tubuh kera kepala putih dan juga kaki merah. Karena itu adalah sosok binatang dari zaman kuno yang disebut dengan Zuyan. Sosok itu pun segera berdiri, yang kemudian menghilang lalu muncul di dekat pohon besar, yang pada saat ini tubuhnya sendiri telah memancarkan niat membunuh yang sangat besar, yang lalu berkata, "Akhirnya dia muncul juga. Ayo kita pergi. Hanya dengan membunuhnya, aku akan bisa menggunakan warisan yang sebenarnya dari sekte Zuyan." Setelah itu, kelompok ini pun segera melesat ke dalam hutan. Dan tiba-tiba saja, dar! Saat kelompok itu melesat, mereka pun mendapatkan serangan yang tidak terlihat dari orang yang kuat, yang pada saat ini langsung memecah kepala mereka. Dan akhirnya, orang-orang ini pun jatuh tersungkur ke tanah dan mereka tewas dalam sekejap. Ternyata hal itu dilakukan oleh sosok pemuda dengan pakaian warna hijau, yang kini dia menendang mayat orang-orang itu. Tangan dari pemuda berbaju hijau pada saat ini sudah berlumuran darah. Dia pun kemudian menjilatinya lalu berkata, "Lindong, aku yang sekarang akan selalu membuatmu waspada." Hahaha. Sosok pemuda berbaju hijau itu kemudian menoleh dengan wajah yang tampan namun sangat mengerikan seperti iblis. Karena sebenarnya dia adalah Lilang Tian. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan bertemu kembali dengan musuh bebuyutannya ini? Dan apakah kali ini Lilang Tian bisa mengalahkan Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 9 episode 8. Oke lah, gak usah banyak Mang Ming Meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kelompok Lindong sekarang bergegas menuju Gunung 100 Kekaisaran tanpa istirahat setelah mereka meninggalkan alun-alun batu. Perjalanan ini semakin terasa menegangkan karena bagaimanapun juga ini adalah perjalanan menuju titik akhir dari kompetisi. Selama dalam perjalanan menuju Gunung 100 Kekaisaran, kelompok Lindong ini menemui sebuah persaingan bahkan merasakannya sendiri. Jikapun kelompok Lindong tidak memiliki minat untuk menyerang duluan, tapi mereka masih menjadi target dari kelompok lain. Dan Lindong sendiri pada saat ini tidak mengampuni orang-orang yang serakah yang ingin merebut segel nirwana kelompoknya. Pada akhirnya, kelompok lain yang mencoba untuk menyerang kelompok Lindong, mereka pun hanya berakhir dengan nasib yang sangat menyedihkan karena harus menyerahkan segel nirwana mereka pada kelompok Lindong. Dan saat ini, segel nirwana surgawi dari trio Lindong tampak lebih cerah. Bahkan segel nirwana milik Suro juga telah memasuki segel nirwana surgawi. Hal ini membuat kelompok Lindong pada saat ini memiliki 4 segel nirwana kelas surgawi. Jika berita ini sampai menyebar, pasti akan menarik banyak perhatian dari orang-orang yang serakah. Di sisi lain, trio Moling, Sukui, dan juga Liuya, mereka juga banyak menyerap segel nirwana. Meskipun mereka belum masuk ke tingkat surgawi, namun segel di tangan mereka sudah memiliki jejak berwarna emas yang samar-samar. Dan artinya, segel mereka pada saat ini sudah berada di puncak segel nirwana bumi. Dan sebentar lagi, pasti akan bisa memasuki segel nirwana surgawi jika bisa menyerap segel nirwana milik orang lain. Kelompok Lindong yang menuju Gunung 100 Kekaisaran ini sepertinya telah mendapatkan banyak hadiah di dalam perjalanan. Namun saat menuju hutan yang lebih dalam, kelompok yang berniat untuk menyerang kelompok Lindong pada saat ini jadi berkurang banyak. Karena sistem eliminasi dalam perang 100 Kekaisaran ini benar-benar brutal. Dan secara alami, hal itu membuat banyak kelompok yang bisa masuk ke dalam hutan yang terdalam akan memiliki kemampuan dan juga penilaian yang luar biasa tentang kelompok lain, sehingga
mereka tidak akan berani menyerang secara sembarangan. Hal ini membuat kelompok Lindong tidak puas karena tidak ada yang menyerang mereka. Padahal Lindong sekarang sangat membutuhkan segel yang banyak supaya dia bisa masuk ke dalam peringkat emas Nirwana. Ketika malam kedua tiba, saat ini kelompok Lindong telah memasuki wilayah terdalam dari zona inti ini. Dan sebentar lagi, mereka akan sampai di medan pertempuran terakhir, yaitu Gunung 100 Kekaisaran. Karena tempat itu sudah dirasa dekat, Lindong pun memberikan aba-aba untuk mencari tempat beristirahat dan berhenti sejenak. Dan malam ini, mereka merasakan bahwa wilayah ini rasanya lebih liar dan juga ganas dibandingkan dengan wilayah lain di medan perang kuno. Meskipun Lindong tidak takut, namun trio Moling, Sukui, dan juga yang lainnya, mereka tidak bisa mengabaikan apa yang mereka rasakan di tempat ini sekarang. Karena sebenarnya, malam ini, Xiaoyan menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan segera melakukan terobosan. Xiaoyan selama ini sudah mencapai puncak nirwana ketiga setelah dirinya keluar dari ruang harta karun kuno. Dia juga telah mendapatkan banyak pertempuran yang berdarah. Selain itu, tubuh dari Xiaoyan sendiri juga telah bermutasi dari harimau biasa menjadi harimau iblis surgawi. Maka dari itu, Xiaoyan akan mendapatkan hasil 2 kali lipat hanya dengan setengah usaha dalam pelatihan. Dan hal itu benar-benar membuat Lindong terkejut karena kemajuan dalam pelatihan Xiaoyan 2 kali lebih cepat daripada Lindong. Kelompok Lindong pada akhirnya mendarat di puncak gunung. Segera setelah menginjakkan kakinya, Xiaoyan pun mengambil posisi duduk bersila dan gelombang energi Yuan segera menyebar kuat dari dalam tubuhnya saat ini. Yang hal itu membuat terkejut kelompok dari trio Moling. Di sisi lain, wajah dari Sukui dipenuhi dengan rasa iri dan dia berkata, apakah dia akan menjalani kesengsaraan nirwana keempat? Karena selama ini yang Sukui tahu bahwa hanya para pimpinan dari sekte super yang bisa mencapai level ini di wilayah inti medan perang kuno. Namun dia tidak pernah menduga bahwa kerajaan rendah juga mampu untuk memasuki level itu. Lindong hanya bisa tersenyum saat dirinya melihat Xiaoyan. Karena dalam hati, Lindong jelas sangat paham jika Xiaoyan berhasil menembus kesengsaraan nirwana keempat, maka kekuatannya akan melambung tinggi. Ditambah dengan tubuh binatang iblisnya yang sangat kuat, bahkan Xiaoyan kemungkinan akan bisa bertarung melawan seorang nirwana kelima jika dirinya memaksimalkan kekuatan. Tiba-tiba saja, Xiaode yang berada di samping Lindong pun dia tertawa dan mengatakan, biasanya para ahli yang berada di wilayah inti yang bisa masuk ke tahap nirwana kelima adalah para makhluk abnormal yang telah masuk ke dalam peringkat emas nirwana. Dan seharusnya, tidak lama lagi, kamu juga bisa mencoba kesengsaraan nirwana keempat. Pada saat ini, kelompok Lindong memiliki banyak pil nirwana karena Lindong telah menjual 3 pil penyeberangan bencana di pelelangan malam siang. Oleh karena itu, Lindong tidak perlu takut akan kehabisan pil nirwana selama dalam kultivasi. Ini juga salah satu alasan penting kenapa Xiaoyan mampu menunjukkan jejak terobosan ini dengan segera. Lindong pada saat ini hanya bisa tersenyum dan tidak menyangkal perkataan dari Xiao Diao karena dia memang merasakan kekuatan Yuan yang melonjak di dalam tubuhnya. Namun Lindong sendiri belum ingin melakukan terobosan karena dia sebenarnya sedang menunggu notifikasi alami dari energi Yuan di dalam tubuhnya ketika sudah mencapai 100% kesiapan menerobos. Dan sesaat kemudian, Xiao Diao kembali bertanya, Lindong, aku merasa pada saat ini energi mentalmu tidak menunjukkan tanda-tanda untuk segera melakukan terobosan semenjak dirimu selamat dari kesengsaraan petir dan angin saat itu. Sebenarnya apa yang sedang kau rencanakan? Xiao Diao bertanya seperti itu karena dia tahu betul tentang energi mental milik Lindong. Selain itu, Lindong juga memiliki batu simbol pelahap. Ini ibaratnya menambahkan sayap pada seekor harimau. Tapi yang membuat Xiao Diao tidak habis pikir adalah energi mental dari Lindong tampak tidak ada peningkatan semenjak mengalami kesengsaraan yang terakhir. Sementara energi Yuannya sendiri malah sudah menembus tahap puncak nirwana ketiga.
Xiao pada saat ini sangat tidak percaya jika energi mental di dalam tubuh Lindong tidak mengalami perkembangan, dan Xiao menduga sepertinya Lindong dengan sengaja menahannya untuk berkembang. Tanpa sadar, Lindong pun tersenyum dan dia mengatakan, "Hehe, pada akhirnya apakah diriku ini ketahuan juga?" Senyum Lindong ini mengandung sebuah kelicikan yang mirip dengan senyuman Xiao. Namun Lindong tidak berniat untuk memberikan penjelasan. Yang dia lakukan hanya senyum-senyum sambil mengatakan, "Ini hanyalah sebuah trik. Nanti kamu juga akan segera tahu." Mendengar hal ini, Xiao pun menyipitkan mata. Dia berpikir apa yang direncanakan oleh Lindong. Namun Xiao tidak berniat untuk mengorek kejutan apa yang telah disiapkan oleh Lindong. Yang Xiao lakukan hanya menggelengkan kepala karena bocah yang ada di hadapannya saat ini sekarang sudah mulai pintar untuk berbuat licik karena telah banyak bergaul dengan Xiao yang juga licik. Setelah itu, mata dari Xiao pun melihat pada gunung di sekitar tempat ini. Dan Xiao merasakan bahwa sekarang banyak para ahli yang beristirahat di tempat itu. Bahkan beberapa dari mereka memiliki kekuatan yang sangat mengejutkan. Dan tiba-tiba saja, Xiao pun berbisik pada Lindong, "Lindong, aku pikir akan segera terjadi keributan pada saat Xiao Yan menjalani kesengsaraan nirwana keempat. Tempat ini sangat kacau dan aku merasa banyak mata yang sedang melihat ke arah kita. Sekarang kita memiliki 4 segel nirwana surgawi. Hal ini sangat memikat hati dari banyak orang. Dan sekarang kekuatan tempur dari kelompok kita berkurang 1 karena Xiao Yan menjalani kesengsaraan nirwana. Secara otomatis posisi kita pada saat ini sedang melemah." Mendengar bisikan dari Xiao, Lindong pun menjawabnya, "Apakah maksudmu akan ada orang yang mengambil kesempatan untuk menyerang kita saat ini?" Karena sebenarnya Lindong juga merasa ada aura kuat yang sedang bersembunyi. Dan ini akan sangat merepotkan jika kelompok ini mendapatkan serangan. Setelah berpikir sejenak, Lindong pun berkata, "Kita saat ini bukan individu tanpa nama di wilayah inti, dan orang-orang pasti mereka akan berpikir 2 kali sebelum menyerang kelompok kita. Namun jika memang ada orang yang berani menyerang kelompok ini, maka aku juga akan segera menunjukkan taringku." Karena Lindong pada saat ini ingin melihat siapakah harimau sebenarnya dari tempat ini. Trio Moling dan juga trio Sukui jelas paham dengan situasi saat ini. Oleh karena itu, mereka segera berhati-hati pada saat Xiao Yan memasuki mode kultivasi. Dan pada akhirnya, mereka pun mengambil posisi duduk sekitar 100 kaki dari tempat Xiao Yan duduk. Dan tidak lama kemudian, energi Yuan yang sangat perkasa pun menyebar. Lindong dan juga Xiao sekarang berdiri di tepi puncak gunung. Mereka juga memancarkan aura yang tajam yang kemudian menyebar di langit malam ini. Sementara Suro, dia duduk di atas batu hijau yang berada di belakang Lindong dan Xiao. Wajah cantiknya juga terlihat waspada. Dan jari-jari dari Suro pada saat ini telah dia letakkan di pergelangan tangannya. Jika ada insiden yang tidak terduga, maka Suro akan segera mengaktifkan segel dan dia akan bertarung. Dan tiba-tiba saja, dang! Kekuatan yang liar dan ganas kini telah meletus di puncak gunung. Gelombang panas segera menyapu tempat ini. Pohon hijau segera layu, sementara malam yang gelap kini telah memudar karena cahaya terang dari energi Yuan. Hal ini benar-benar tidak sesuai dengan harapan Lindong, karena dengan segera setelah energi Yuan itu menyebar, sekarang banyak menarik perhatian dari para praktisi di sekitarnya. Suara angin yang kencang saat ini telah berhembus karena banyak sosok bergegas ke udara, dan mereka melihat ke sisi kelompok dari Lindong dari jarak jauh. Tatapan mata mereka dipenuhi dengan nafsu yang tinggi. Dan akhirnya, sras, 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 banyak orang yang segera terbang ke tempat Lindong. Hal ini membuat Lindong menyipitkan matanya. Dia pun segera mengepalkan tangan, dan segel logam hitam kini telah muncul.
Cahaya hitam pun segera dipancarkan dari segel logam hitam. Semakin lama, hal itu semakin besar. Dan dengan segera, cahaya hitam itu pun berubah menjadi seperti gunung yang kecil dengan riak energi yang sangat mengerikan, menyapu seluruh tempat ini. Orang-orang yang melihatnya pun kali ini berteriak, "Hah? Harta karun jiwa surgawi?" Teriakan mereka dipenuhi dengan rasa serakah, namun juga ada ketakutan tertentu. Karena orang-orang yang telah sampai di tempat ini bukanlah orang bodoh. Jelas mereka paham betapa kuatnya harta karun jiwa surgawi. Beberapa orang di udara segera menarik diri untuk mundur karena ketakutan. Sementara Lindong hanya menatap mereka dengan tenang. Karena sekarang Lindong berpikir di tempat ini semua orang adalah pesaing. Jadi tidak mungkin mereka akan bersatu. Moling yang menyaksikan hal ini pun menghela nafas. Yang kemudian dia berkata dengan lirih, akan lebih baik jika mereka tidak menyerang. Lindong pun tersenyum, namun tiba-tiba saja ekspresinya berubah. Karena pada saat ini ada energi api yang segera menyala dengan terang. Dan hal itu telah membentuk seekor binatang buas raksasa dengan tubuh kera kepala putih dan kaki merah. Xiaodo yang melihat hal ini pun matanya menajam. Dan dengan santai dirinya pun mengatakan, ternyata itu adalah binatang zaman kuno Zuyan. Mendengar hal ini, Lindong pun berkata, salah satu dari 4 sekte iblis besar sepertinya telah datang mengetuk pintu kita. Yang pada akhirnya, Lindong pun segera menggerakkan segel logam hitam di atas kepalanya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah sebenarnya karakter yang telah mendapatkan warisan dari sekte Zuyan dari aliansi Tanah Jahat yang pada saat ini segera menunjukkan diri di hadapan Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 9 episode 9. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kemunculan Lilang Tian yang terakhir ternyata bukan melenyapkan orang-orang yang mendapatkan warisan dari sekte iblis besar. Namun dia melenyapkan orang lain yang pada saat itu bersembunyi di dalam hutan. Dan kini, di tempat Lindong, energi api merah yang terang dengan gelombang panas yang tersebar membuat banyak orang segera melihat padanya. Yang kemudian, orang-orang pun berkata, apakah itu adalah binatang buas Zuyan? Orang-orang yang melihat hal ini pun mengatakan jika orang yang datang itu adalah Xiao Shan dan dia berasal dari kekaisaran jaring besar. Xiao Shan sendiri pada saat ini telah memperoleh warisan dari sekte Zuyan yang merupakan salah satu dari 4 sekte iblis besar. Dan kemudian salah satu orang pun mengatakan, menurut yang aku tahu, 4 sekte iblis besar dan juga 4 sekte besar misterius mereka adalah musuh. Orang yang telah mendapatkan warisan dari 4 sekte iblis besar harus menggunakan darah dari pewaris 4 sekte besar misterius untuk bisa mengaktifkan kekuatan penuh dari warisan yang telah dia dapatkan. Sepertinya Xiao Shan datang ke tempat ini adalah untuk menyerang Lindong, dan orang lain pun kini menimpali. Benar, sepertinya hari ini akan ada pertunjukan yang bagus. Kabarnya Xiao Shan telah mencoba kesengsaraan nirwana kelima. Meskipun dia gagal, tapi kekuatannya tidak tertandingi di antara para nirwana keempat. Meskipun kelompok Lindong bisa mengalahkan awan angin, tapi di tangan Xiao Shan, sepertinya dia tidak akan mendapatkan keuntungan. Binatang besar di tubuh Xiao Shan pada saat ini terbentuk dari energi api yang terang. Tidak lama kemudian, muncul anggota lain dengan kekuatan yang cukup kuat. Jelas mereka semua adalah orang-orang dari kekaisaran jaring besar. Tidak lama kemudian, mata merah pun menyala dari Xiao Shan ketika dia melihat 2 sosok yang pada saat ini berdiri di puncak gunung. Jelas itu adalah Lindong dan juga Xiao Diao. Energi api pun sekarang mulai kembali masuk ke dalam tubuh Xiao Shan, yang pada akhirnya menampilkan wujud asli dari orang itu.
Dia adalah seorang pemuda kekar dengan jubah berwarna merah terang. Banyak orang yang melihatnya merasakan ngeri di dalam hati mereka. Xiao San sendiri tidak cukup tampan, namun di wajahnya ada tato kecil bergambar dengan binatang Suyan. Tidak lama kemudian, sambil tersenyum bengis, Xiao San pun mulai berkata, "Lindong, pada akhirnya kau muncul juga." Lindong yang mendengarkannya kali ini menjawab, "Kekaisaran jaring besar, Xiao San." Perkataan Lindong itu pun dijawab oleh Xiao San dengan suara serak, "Karena kau tahu latar belakang kami. Sepertinya kamu paham dengan maksud kedatanganku mencari dirimu. Kita berdua tidak memiliki dendam satu sama lain. Namun kamu harus menyalahkan dirimu sendiri karena telah mendapatkan warisan dari 4 sekte besar misterius." Sesaat kemudian, mata Xiao San melihat pada Xiaoyan dan dia berkata, "Riak energi semacam ini, sepertinya seseorang di antara kalian sedang mengalami kesengsaraan nirwana. Sepertinya aku datang di waktu yang tepat." Mendengar ucapan dari Xiao San, mata Lindong pun terlihat sangat dingin dan dia mengatakan, "Xiao San, aku tidak ingin menjadi musuh dari kekaisaran jaring besarmu. Karena itu, kau harus bisa menjaga sikapmu. Jika kau keras kepala, maka penyesalanmu tidak akan berguna saat kau kehilangan segel nirwana di tanganmu." Mendengar ucapan dari Lindong itu, Xiao San malah tertawa terbahak-bahak yang kemudian menjawabnya, "Hah? Menyesal? Lindong, aku tahu bahwa kelompokmu telah mengalahkan kekaisaran awan angin. Namun orang seperti Feng Chang di mataku hanya level rendahan. Aku khawatir kau terlalu naif dengan menaikkan statusmu di hadapanku hanya karena kau telah mengalahkan awan angin." Para ahli di belakang Xiao San pun pada saat ini menatap Lindong yang kemudian tertawa dengan penuh ejekan. Mata Lindong pun menajam yang kemudian dia kembali berkata, "Kalau begitu tidak ada gunanya lagi berbicara. Ayo kita bertarung." Lindong pun segera mengepalkan tangan dan segel logam hitam segera berputar. Cahaya hitam pada saat ini segera keluar dan naga hitam di dalam segel itu menunjukkan tanda-tanda akan segera bangkit. Melihat hal itu, para ahli dari kekaisaran jaring besar terlihat sangat kaget. Mereka pun segera mengambil langkah untuk mundur. Setelah merasakan kekuatan yang sangat mengerikan dari harta karun jiwa surgawi Lindong. Di sisi lain, mata Xiao San sendiri menyipit pada saat dirinya melihat segel logam hitam di tangan Lindong. Dia segera melambaikan jubah merahnya dan mengambil langkah untuk maju. Setelah itu, Xiao San berkata, "Lindong, aku telah mendengar banyak rumor tentangmu. Hari ini, aku ingin secara pribadi melihat dan juga merasakan apakah dirimu yang berasal dari kekaisaran tingkat rendah benar-benar sulit dihadapi. Jika kau ingin aku menyerah, maka kamu harus membuktikan sendiri dengan kemampuanmu saat ini." Setelah mengatakan hal itu, api merah yang terang segera meledak dari dalam tubuh Xiao San, dan hal itu membuat suasana di tempat ini menjadi sangat panas. Mata ungu hitam dari Xiao Diao nampak menajam setelah merasakan aura yang melonjak dari dalam tubuh Xiao San. Dia pun akan segera mengambil langkah untuk maju. Namun dengan cepat, Lindong menahan Xiao Diao. Yang kemudian, Lindong pun mengatakan, Xiaoyan pada saat ini sedang menerobos, dan dia tidak bisa diganggu. Akan lebih aman jika kau yang menjaganya. Karena Lindong tahu bahwa selain Xiao San, pada saat ini ada 3 orang lagi dari kekaisaran jaring besar yang telah mencapai nirwana keempat. Dan itu adalah barisan yang cukup kuat. Jika mereka ikut campur dan mengganggu kultivasi dari Xiaoyan, pasti akan sangat merepotkan. Dan orang yang paling cocok untuk melindungi Xiaoyan saat ini adalah Xiao Diao. Xiao Diao yang berada di samping Lindong pun berkata, meski orang itu belum maju ke nirwana kelima, namun dia lebih kuat daripada Feng Chang. Dan pada saat ini, dia telah berada di puncak nirwana keempat. Apakah kau yakin ingin berurusan sendiri dengannya? Lindong pun tersenyum penuh dengan keyakinan.
Dia tahu jika Feng Chang tidak lebih kuat dari Xiao Shan, yang pada saat ini mereka juga berada di level yang berbeda. Namun Lindong sendiri pada saat ini juga jauh lebih kuat bila dibandingkan dengan saat dia berhadapan dengan Feng Chang. Dan dengan lembut, Lindong pun berkata, "Xiao Diao, lindungi Xiao Yan dengan baik." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun segera terbang ke udara, dan banyak tatapan mata segera melihatnya, yang kemudian orang-orang itu melihat pada segel hitam yang dibawa oleh Lindong. Xiao Shan sendiri tertawa ketika melihat Lindong yang maju, dan dia pada saat ini mengatakan, "Haha, pada akhirnya kau memiliki nyali juga." Setelah itu, Xiao Shan pun mengangkat tangan ke depan. Energi merah berkumpul di tangannya, yang kemudian berubah menjadi pedang merah setinggi 5 kaki. Pedang itu pun bergetar dengan keras, yang kemudian membelah udara. Mata Xiao Shan menjadi sangat tajam dan juga dingin. Yang lalu dia berkata, "Lindong, orang lain mengatakan bahwa kamu adalah salah satu dari sedikit orang di dalam perang 100 kaisaran ini yang mampu menantang kerajaan super dengan statusmu sebagai kerajaan tingkat rendah. Selanjutnya, aku ingin lihat apakah kau benar-benar memenuhi reputasimu." Pedang merah besar pun diayunkan oleh Xiao Shan dan segera memberikan tebasan ke bawah. Lusinan cahaya dari pedang pun pada saat ini segera mengepung Lindong dari segala arah. Melihat hal ini, Lindong pun segera mengepalkan tinjunya, dan tombak tulang buaya surgawi pun muncul. Lindong kemudian mengibaskan tombaknya, dan hal itu menghantam dengan keras. Banyak kilauan pedang yang mengarah pada dirinya. Percikan api pun segera melesat ke segala arah, dan cahaya pedang pada saat ini telah dihancurkan sepenuhnya oleh bayangan tombak milik Lindong. Sesaat kemudian mata Lindong pun menajam. Dia pun berkata, "Aku tidak memiliki mood bermain-main denganmu. Tidak seharusnya kau mengeluarkan serangan rendahan seperti itu untuk mengujiku." Lindong segera mengubah segel di tangannya sambil berteriak, "Auman naga hitam." Hal itu membuat naga di dalam segel mulai bergerak. Dia pun membuka matanya yang kemudian mengaum ke langit. Cahaya hitam berkumpul dalam jumlah yang sangat banyak dan segera berubah menjadi ledakan gelombang sonik yang tajam yang pada saat ini menyapu ke segala arah. Hal itu membuat banyak orang merasakan ketakutan pada saat mereka melihat serangan dari Lindong. Namun gelombang cahaya hitam pada saat ini tidak memberikan serangan yang membabi buta, melainkan hal itu segera berubah menjadi jaring hitam yang sangat besar yang kemudian akan segera menutupi tubuh Xiao Shan. Karena penguasaan Lindong pada harta karun jiwa surgawi ini sudah sangat mahir, maka dia bisa membentuk gelombang hitam sesuai dengan keinginannya. Tidak lama kemudian, sebuah sayatan kini telah muncul di tubuh Xiao Shan pada saat jaring hitam itu telah mendekat padanya. Hal itu membuat mata dari Xiao Shan membeku dan dia pun berkata, "Lindong, kau memang cukup terampil. Kata-katamu memang benar. Pada saat ini tidak seharusnya diriku bermain-main denganmu. Karena kau adalah salah satu pewaris dari 4 sekte besar misterius, maka aku akan mengizinkanmu untuk melihat apa yang disebut dengan warisan 4 sekte iblis besar. Lihat saja, aku akan menghabisimu dalam 1 serangan." Tidak lama kemudian Xiao Shan melebarkan kedua tangannya. Dia pun memancarkan aura merah yang megah yang pada saat ini menyembur keluar dari dadanya seperti letusan gunung berapi. Yang pada akhirnya aura itu pun berubah menjadi binatang kera dengan kaki merah yang besar setinggi 1000 kaki. Dan itu adalah tubuh binatang buas dari zaman kuno, yaitu Zuyan, yang pada saat ini terlihat nampak berbeda dengan sosok ilusi sebelumnya. Tubuh Zuyan ini memiliki aura yang sangat ganas dan tidak tertandingi, seolah-olah dia telah datang dari masa lalu ke masa depan, menembus ruang dan waktu dari zaman kuno. Binatang itu pun meraung ke langit, auranya menyebar dan segera membentuk cakar yang pada saat ini menghantam jaring hitam milik Lindong, yang kemudian menghancurkannya hanya dengan 1 cengkraman tangan. Yang setelah itu, tangan besar itu pun merobek ruang kosong dan dengan cepat segera meluncur ke arah Lindong. Dan hal ini membuat banyak orang terlihat sangat kaget karena mereka semua berpikir
bahwa seorang nirwana keempat yang terkena serangan itu, pasti mereka akan langsung tewas. Bahkan Shuro pada saat ini juga terlihat sangat ketakutan ketika dirinya melihat serangan dari Xiaoshan. Dia khawatir dengan keadaan dari Lindong. Sementara Xiaodiao, dia telah menyipitkan matanya. Meski pada saat ini Xiaodiao terlihat tenang, namun diam-diam Xiaodiao telah mengumpulkan cahaya ungu hitam di ujung jarinya. Tiba-tiba saja sebuah raungan yang keras terdengar. Naga hitam pada saat ini telah keluar dari segel logam dan segera melesat ke langit. Tekanan yang dia bawa benar-benar tidak main-main. Mata Lindong pun menajam dan dia berkata, "Mari kita lihat serangan siapa yang akan kalah." Karena pada saat naga hitam terbang keluar dari dalam segel, Lindong telah secara diam-diam memasukkan cahaya hijau ke dalam naga hitam itu. Karena ternyata itu adalah aura naga surgawi yang ada di dalam tubuh Lindong. Dia telah mengambil sedikit energinya dan menggabungkan dengan tubuh naga hitam. Melihat naga hijau terus meluncur ke langit setelah dibekali dengan aura naga surgawi, kini Lindong pun mengatakan, "Kau dulu hanyalah anggota biasa dari ras naga ketika kau masih hidup. Sekarang aku telah memberimu aura naga surgawi. Tunjukkan kekuatanmu." Tiba-tiba saja naga hitam itu pun mulai menyala dan memancarkan cahaya hijau di tubuhnya. Mata Lindong berkobar ketika melihat hal ini, karena Lindong ingin tahu seberapa besar kekuatan dari naga hitam setelah mendapatkan energi dari aura naga surgawi. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah naga hitam yang telah diberi aura naga surgawi mampu menghancurkan serangan tangan raksasa Zuyan yang pada saat ini telah dikeluarkan oleh Xiaoshan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop. Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 9 episode 10. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini, terdengar suara raungan naga yang sangat memekakkan telinga tiba-tiba bergema di langit malam. Gelombang suara yang dikeluarkan membuat hati banyak orang menjadi ketakutan. Dan kini, gelombang yang cukup liar dan keras terpancar dari raungan naga itu, sehingga membentuk gelombang sonik yang sangat tajam. Banyak mata yang segera menyaksikan pada sosok hitam besar yang pada saat ini telah terbang menuju langit yang sangat tinggi. Pada saat yang sama, sosok hitam besar itu mengeluarkan cahaya hijau tua dari dalam tubuhnya. Dan tidak butuh waktu lama, cahaya hijau yang sangat aneh kini segera menyebar ke seluruh tubuh dari naga hitam. Dan itu dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Yang pada awalnya, naga hitam itu memiliki kulit berwarna hitam pekat. Namun saat ini, dirinya telah berubah menjadi warna hijau yang pucat. Sementara tubuh dari naga itu sendiri juga semakin membesar. Sebuah cahaya hijau sekarang juga terlintas di cakar naga yang besar. Dan orang-orang yang melihat hal ini, mereka semua bisa merasakan bahwa cakar dari sang naga sendiri bisa menghancurkan seluruh gunung hanya dengan satu bantingan saja. Aura naga surgawi adalah sebuah energi unik yang hanya dimiliki oleh anggota suku naga dengan peringkat yang tinggi. Meskipun naga hitam juga dianggap sebagai bagian dari suku naga, jelas dia sangat jauh dari level ini ketika masih hidup. Dan pada saat ini Lindong telah memberikan aura naga surgawi ke dalam naga hitam. Hal ini tidak diragukan lagi bahwa naga hitam pada saat ini telah memiliki kekuatan surgawi dari para naga. Hal itu telah membuat naga hitam mengalami sebuah mutasi, dan cahaya hijau dengan tenang sekarang sudah menyelimuti seluruh tubuhnya. Bahkan pada saat ini, naga itu telah memancarkan perasaan kuno yang sangat kuat. Xiaoshan yang pada saat ini berada di dalam tubuh besar dari Zuyan, pada saat melihat jiwa naga, dia pun mengatakan, apakah itu adalah jiwa naga dari harta karun jiwa surgawi?
Ekspresi serius segera terlintas di mata Xiaoshan karena di dalam hati Xiaoshan pada saat ini mengetahui meskipun Lindong hanya berada di level nirwana ketiga, namun kemampuan bertarungnya menyebabkan semua orang yang melihatnya pasti akan berdebar-debar. Tidak heran jika Lindong bisa mengalahkan Feng Chang. Tidak lama kemudian, setelah memikirkan hal ini, Xiaoshan pun tertawa dengan dingin. Lalu dia berkata, "Lindong, meskipun yang kau panggil itu adalah jiwa naga, tapi itu hanyalah jiwa dari anggota biasa suku naga. Sementara binatang buas Zuyan milikku ini mengandung beberapa aura asli dari binatang Zuyan di era kuno, yang bahkan binatang Zuyanku bisa membunuh anggota suku naga tanpa ragu-ragu." Setelah mengatakan hal itu, tubuh Zuyan dari Xiaoshan pada saat ini segera mengulurkan tangan dan dia akan segera meraih jiwa naga yang telah dikeluarkan oleh Lindong. Sebuah tangan besar yang dikeluarkan oleh Xiaoshan mulai melewati udara dengan sangat cepat, yang bahkan dimanapun tangan itu melintas, udaranya pun segera meledak. Melihat serangan yang dilancarkan oleh Xiaoshan, mata dari Lindong sekarang menjadi sangat tajam dan dia pada saat ini mengatakan, "Meskipun reputasi binatang buas Zuyan milikmu cukup kuat, yang kamu miliki saat ini hanyalah bentuknya saja, dan aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk merebut segel nirwanaku." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun segera melambaikan tangannya ke bawah dan ekor dari naga hitam hijau pada saat ini segera mengayun dengan keras. Bahkan cakarnya sendiri dengan tenang sudah membawa energi yang tampaknya bisa membelah dunia. Dan akhirnya, boom! Ledakan keras pun terjadi karena pada saat ini cakar dari naga hijau telah berbenturan dengan cakar dari Zuyan. Suara yang sangat keras pun kali ini terdengar. Bahkan dari tabrakan itu menimbulkan sebuah cahaya ledakan yang sangat terang di langit. Dan gelombang tabrakannya sendiri segera menyapu ke seluruh tempat ini. Namun sekarang, cakar dari naga hijau masih terus melakukan dorong-mendorong dengan cakar dari Zuyan, di mana sang naga hitam hijau dia terlihat tenang, sementara binatang Zuyan kini telah meraung ke langit. Dari bentrokan dua cakar ini sendiri, gunung di sekitarnya juga mulai runtuh. Dan banyak ahli yang ada di tempat ini, wajah mereka menjadi sangat serius karena mereka bisa merasakan bahwa setiap serangan yang dilakukan oleh jiwa naga dan juga binatang buas Zuyan dapat memaksa para ahli yang berada di nirwana keempat menjadi terluka parah dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Dan pada saat pukulan ini mulai menyapu, kemungkinan hampir tidak ada orang di sini yang bisa memblokirnya. Hal ini membuat orang-orang tanpa sadar bergumam, "Lindong, sebenarnya dia telah memenuhi reputasinya dan dia benar-benar bisa bertarung seimbang dengan Xiaoshan." Di sisi lain, orang-orang juga merasa beruntung karena mereka tidak menyerang Lindong atas dasar keserakahan di dalam hati mereka. Jika tidak, mereka pada saat ini pasti akan menjadi orang yang sangat menyedihkan ketika mereka terkena serangan dari Lindong. Dan pada akhirnya, dang! Sebuah ledakan kembali terdengar karena pada saat ini jiwa naga maupun jiwa Zuyan mereka berdua terguncang sampai terdorong mundur ke belakang sejauh 1000 kaki. Hal itu adalah sebuah momentum yang sangat mengejutkan. Xiaoshan yang tubuhnya pada saat ini bersembunyi di dalam tubuh Zuyan, tatapan matanya menjadi sangat kaget dan dia pada saat ini mengatakan, "Lindong, orang ini." Karena di dalam pertempuran dengan Lindong saat ini, Xiaoshan sebenarnya sudah tidak bisa menahan diri sama sekali dan dia langsung memanggil jiwa iblis Zuyan. Karena itu adalah salah satu gerakan membunuh yang sangat kuat. Namun Xiaoshan tidak pernah menyangka bahwa bahkan setelah dia mengeluarkan serangan terkuatnya, masih belum bisa melakukan apapun pada Lindong. Tidak lama kemudian Xiaoshan mengubah segel yang ada di tangannya. Kilatan dingin kini segera melintas di matanya. Yang kemudian Xiaoshan mengatakan, "Lindong, kekuatanku satu tingkat lebih tinggi daripada dirimu. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan."
Setelah mengatakan hal itu, kekuatan Yuan yang sangat kuat segera menyapu keluar dari dalam tubuh Xiaoshan. Hal ini segera membentuk binatang Zuyan-nya menjadi semakin besar. Ketika melihat Xiaoshan tidak ingin menyerah, Lindong merasa sangat kesal. Dia pun hanya bisa mendengus dingin yang kemudian Lindong melambaikan tangannya. Tiba-tiba saja, segel raungan naga hitam itu pun mendesing. Setelah itu, dia berubah menjadi seperti gunung yang kecil, warnanya hitam pekat dan memancarkan perasaan yang sangat berat. Dengan ekspresi yang sungguh-sungguh, Lindong berkata, "Segel naga surgawi." Pada saat yang sama, segel di tangan Lindong segera berubah dan jiwa naga hitam hijau yang dari tadi terlihat tenang, kini segera meraung ke langit. Hal itu kemudian berubah menjadi cahaya hijau yang megah, yang benar-benar melonjak dari segel logam hitam yang besar. Dan tidak lama kemudian, sebuah cahaya hijau dengan tenang pada saat ini mulai berkelap-kelip di atas segel logam hitam, yang pada akhirnya hal itu secara samar-samar berubah menjadi sosok naga besar yang berjongkok. Tidak butuh basa-basi lagi, segel logam hitam kini bergetar dengan hebat, yang pada akhirnya memberikan serangan yang keras ke bawah. Hal itu seperti gunung yang besar yang pada saat ini segera menabrak tubuh besar dari Zuyan dengan keras. Akibat tabrakan dari segel logam hitam yang dilancarkan oleh Lindong, pada saat ini tubuh dari Zuyan segera terpental mundur sejauh ribuan kaki, dan banyak garis retakan yang kini mulai muncul di tubuh Zuyan itu. Dan pada akhirnya, dar! Sebuah ledakan pun terdengar, karena pada saat ini jiwa dari tubuh Zuyan benar-benar telah hancur karena kekuatan yang dilepaskan oleh harta karun jiwa surgawi yang telah dikolaborasikan dengan aura naga surgawi sebenarnya telah memberikan kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Seluruh gelombang dari ledakan segera menyapu seluruh hutan di bawahnya, yang pada akhirnya pohon-pohon pun berubah menjadi debu yang kini hanya menyisakan sebuah bidang tanah yang datar. Dari dalam ledakan, kini ada sosok yang terlempar mundur dengan cara yang sangat menyedihkan, dan sosok itu telah terpental sejauh ribuan kaki, yang pada akhirnya dia mulai menstabilkan dirinya dengan cara yang sangat menyedihkan di depan tatapan banyak orang. Tidak lama kemudian sosok itu pun mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajah yang jelek, karena ternyata itu adalah Xiaoshan. Para ahli dari Kekaisaran Jaring Besar, ekspresi mereka pun segera berubah dan mereka berteriak, "Ketua!" Karena mereka semua jelas tidak menyangka bahwa Xiaoshan yang sangat kuat pada akhirnya telah dipaksa dalam keadaan yang paling menyedihkan dalam pertempuran dengan Lindong. Xiaoshan yang tidak terima dengan kekalahannya ini, dia pun memberikan aba-aba pada anggotanya. "Kalian serang dan tangkap orang-orang dari Lindong." Karena bagaimanapun juga Xiaoshan tahu bahwa saat ini dirinya sudah tidak bisa menyerang Lindong. Dan akhirnya kelompok Lindonglah yang akan menjadi sasaran. Setelah mendapatkan perintah itu, kini orang-orang dari Kekaisaran Jaring Besar mereka pun melesat dan akan segera menyerang kelompok dari Xiaodiao. Namun pada saat Xiaodiao melihat orang-orang dari Kekaisaran Jaring Besar telah bergerak, mata hitam ungunya kini telah menajam, yang kemudian Xiaodiao mengatakan, "Kalian semua tidak boleh bergerak." Setelah mengatakan hal itu, Xiaodiao pun menjentikan 10 jarinya, dan kini keluar cahaya ungu hitam yang langsung berubah menjadi 10 rantai ungu hitam yang keluar dari langit. Tidak lama setelah itu, rantai yang dikeluarkan oleh Xiaodiao kini telah menjebak semua ahli dari Kekaisaran Jaring Besar. Para ahli dari Kekaisaran Jaring Besar yang sudah terjebak, mereka pun mulai melakukan serangan satu demi satu. Namun serangan seni bela diri yang kuat kini segera menghantam jaring yang dibuat oleh Xiaodiao. Dan yang paling membuat mereka terkejut, bahkan ketika mereka menggabungkan kekuatan, mereka masih tidak bisa menembus lapisan pertahanan yang pada saat ini dibentuk oleh Xiaodiao. Hati dari orang-orang Kekaisaran Jaring Besar kini menjadi dingin. Setelah mereka
melihat pemandangan pria tampan yang pada saat ini memiliki mata sedingin es yang sedang menahan mereka. Xiaoshan yang melihat kelompoknya tidak mampu berbuat apapun. Dia pada saat ini terlihat sangat marah yang kemudian berteriak, "Begitu banyak dari kalian, namun kalian semua tidak dapat mematahkan pertahanannya. Apa yang kalian lakukan?" Karena Xiaoshan pada saat ini benar-benar tidak bisa meremehkan kekuatan dari kelompok Lindong. Dengan cepat, Xiaoshan menggertakkan giginya dan dia kini berkata dengan lirih, "Sial, jika aku tahu sebelumnya akan terjadi hal seperti ini, maka aku pasti akan mengajak kekaisaran segel darah." Karena kekaisaran segel darah itu sendiri secara alami adalah kerajaan super yang lain yang telah memperoleh salah satu warisan dari 4 sekte iblis besar. Mata Xiaoshan sendiri kini telah menunjukkan ketakutan. Karena Xiaoshan sendiri pada saat ini berkata dalam hati, "Sepertinya ini akan sangat sulit dan aku harus segera pergi. Aku akan kembali lagi setelah aku memulihkan diriku." Ketika Xiaoshan memikirkan hal ini, tiba-tiba saja di atas kepalanya kini ada angin yang berhembus. Segera setelah itu, Xiaoshan pun melihat ke atas, yang ternyata di atasnya pada saat ini sudah ada Lindong dengan ekspresi wajah yang tanpa emosi. Karena pada saat ini di mata Lindong sendiri memiliki niat membunuh yang besar. Sambil menatap Xiaoshan, Lindong mengatakan, "Aku telah memberimu kesempatan, namun kamu telah mencoba keberuntunganmu. Kalau begitu, kamu tidak seharusnya menyalahkan diriku jika aku hari ini tidak menunjukkan belas kasihan." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun mengulurkan tangannya dan cahaya hijau kini kembali melonjak dari dalam tubuhnya. Orang-orang bisa melihat bahwa cahaya hijau itu kini telah membentuk sebuah lapisan seperti sisik naga hijau yang dengan cepat muncul di tangan Lindong. Setelah itu, tangan Lindong sendiri telah membengkak dan seluruh tangannya benar-benar berubah menjadi cakar naga hijau. Di masa lalu, Lindong hanya bisa merubah tangannya menjadi sebuah jari naga. Namun setelah mengalami pertempuran yang besar dengan kekaisaran awan angin, penguasaan dari Lindong akan seni transformasi naga hijau pada saat ini jelas telah meningkat. Dan sekarang Lindong mampu mengubah tangannya menjadi sebuah cakar naga. Sambil melihat Xiaoshan, wajah Lindong sendiri terlihat sangat serius, yang kemudian dia mengatakan, "Telapak naga hijau menghancurkan jiwa." Segera setelah Lindong mengatakan hal itu, kini sebuah telapak tangan naga segera meluncur turun dengan cepat menuju arah Xiaoshan. Hal ini membuat Xiaoshan sendiri menjadi sangat terkejut karena dia hanya melihat sebuah cahaya hijau yang pada saat ini melintas dengan cepat. Selain itu, Xiaoshan bisa merasakan bahwa cahaya hijau ini membawa aura yang sangat ganas yang pada akhirnya bang! Segera menghantam tubuh Xiaoshan. Kekuatan menakutkan yang telah dilancarkan oleh Lindong itu membuat Xiaoshan pada saat ini memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Dan dengan segera Lindong meraih tangan Xiaoshan tepat pada saat Xiaoshan akan terjatuh. Di tengah matanya yang marah, Lindong benar-benar menyerap segel nirwana surgawi yang pada saat ini berada di tangan dari Xiaoshan. Sambil melakukan penyerapan itu, Lindong pun mengatakan, "Hei Xiaoshan, segel nirwana surgawimu begitu kuat. Sepertinya kamu telah menyerap segel banyak orang ya. Namun pada akhirnya akulah yang mendapatkan manfaat terbanyak. Karena pada saat ini segel nirwana di tangan Lindong yang tadinya berwarna emas sudah memiliki tambahan warna ungu setelah dirinya menyerap segel nirwana milik Xiaoshan." Dan senyum yang aneh segera muncul di wajah Lindong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan melepaskan ataukah dia akan memusnahkan kekaisaran jaring besar yang telah mengganggu dirinya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.